Jadi objek waris itu adalah harta pendapatan bapak sama ibu. Jadi gabung, itu namanya gonogini waris Pak Haji. Jadi ketika menikah itulah harta bersama, itulah yang dibagi. Nah sekarang ada harta bawaan. Ya ibu bawa sekian kilo. Ya ibu bawa sekian kilo, emas sekian kilo. Nah itu ya itu adalah milik, yaitu apa, ibunya. Terserah kepada ibunya nanti mau dibagi sama anaknya, terserah dia. Itu namanya harta bawaan, Bu. Ya. Atau yaitu mahar. Ya, Bapak-bapak masih ingat maharnya berapa? Itu mahar itu milik istri itu. Seandainya suami itu make, minta izin, minta diikhlaskan. Kalau enggak, utang. Mahar itu walaupun toh 3 gram, 1 gram, ya, yang bentuk mahar itu adalah milik istri. Jadi kalau milik istri, suami enggak boleh make kecuali dapat izin ataupun utang. Jadi objek yang dibagi itu adalah harta bersama, pendapatan ketika setelah menikah. Yang ibu punya sekilo, emas sekilo, terus apa lagi itu? Ya. Kemudian yang itu terserah, yaitu apa? Ibu mau dibagi siapa. Jadi anak angkat kan nggak dapat Pak Haji, dapatnya hibah. Kemudian dapat adalah anak kandung. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang ini anak di luar nikah. Dalam fikih, anak di luar nikah tidak dapat waris. Tidak dapat waris. Anak di luar nikah tidak dapat waris. Seandainya dapat hibah. Nah, anak di luar nikah, walaupun toh bapaknya itu nikah juga, ya nikah juga, masuk ke kakak juga. Bagaimana anak perempuan di luar nikah tadi itu? Bapaknya tidak bisa menjadi wali, ya nggak sah menjadi wali. Kemudian ketika bagi waris nggak dapat. Secara fikih dia tidak dapat waris. Kenapa? Karena bukan anak bapak tapi anak ibu. Secara fikih tidak dapat waris. Seandainya diberi itu bukan waris tapi hibah. Hibah tidak lebih dari batasan tadi itu. Orang tua wasiat ya, wasiat. Kamu dapat sekian, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Ketika meninggal, ini kita wasiat atau waris. Ya. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humud dzalimun faulaika humul fasikun faulaika humul kafirun. Siapa yang menghukumi tidak dengan hukum apa yang telah diturunkan oleh Allah, satu dolim, fasik, dan hukumnya sebagaimana orang kufur. Jadi ketika seorang orang tua wasiat yang melebihi kadar warisan, ya itu tidak diperbolehkan. Yang berlaku adalah hukum waris. Contoh anak pertama ikut susah, kamu dapat sekian. Bagaimana ketika ayah meninggal? Berikanlah sebagaimana yaitu ketentuan dalam warisan. Karena yaitu apa? Dihapus dengan hukum waris. Jadi wasiat ini hapus dengan hukum waris, yang berlaku hukum waris. Ini suami meninggal. Ya, istri ada, anak-anak masih kecil. Apakah harta peninggalan suami itu harus diberikan kepada anak-anak yang masih kecil? Belum. Inilah ibu diberi amanah anak yatim. Ya, gunakanlah untuk pendidikan, jangan untuk nikah lagi. Iya, jangan untuk nikah lagi. Ini malah nikah lagi, anak yatim titipin mbahnya itu. Kasusnya kan gitu Pak Ji. Ini. Jadi
Nanti ketika sudah besar Pak Haji, sudah besar ya, sudah besar, apa namanya itu, untuk biaya pendidikan dan lain sebagainya, kok masih ada, itulah bagiannya. Jadi almarhum meninggalkan harta itu untuk pendidikan anak-anaknya itu. Lah istrinya almarhum ya itulah menggunakan itu, bukannya terus gak boleh menggunakan anak yatim, kan istri juga dapat bagian kan gitu. Jadi gunakanlah bersama, karena apa, ibunya ngurus anak ya yatim. Kita ini dapat warisan daripada yaitu apa, orang tua kita punya anak. Apakah anak kita juga boleh menggunakan? Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala melihat kadar kebutuhan. Maksudnya gini ya, seorang anak bisa menggunakan apa namanya itu warisan ini untuk keperluan keluarga. Ketika memang apa namanya itu statusnya cucung, itu menggunakan dengan izin daripada yaitu bapaknya, enggak jadi masalah. Bukannya warisan ini harus untuk, contoh saya dapat waris harus untuk saya, oh tidak, untuk keperluan bersama, maslahah gitu loh Bu Haji, untuk maslahah, keperluan bersama. Memang kalau tidak ada anak cucung dapat, tapi kalau ada anak cucu nggak dapat. Bagaimana kalau anak dapat, punya cucunya bagaimana menggunakan, itu maslahah namanya. Belajar warisan dengan nahwu sorob ini harus digurukan Pak, harus digurukan. Belajar ja'a zaidun, rofa fi'il fa'il maf'ul, rofa nasab jar jazm mubtada khobar ya Pak Haji Nuri, ini harus digurukan. Kalau beli kitab nahwu sorob, fikih wadih, jurumiyah dibaca nggak akan paham. Begitu juga tajwid Pak Haji. Belajar ilmu tajwid, buku ada, harus digurukan. Begitu juga faraid, harus belajar warisan, harus digurukan. Kalau baca dua nggak akan paham. Ya, jadi Pak Haji buku silahkan Pak Haji baca-baca. Nanti kalau nggak paham ke rumah ya Pak Haji ya. Bawa gula sama teh ya Pak Haji.